Hai, selamat sore good people. Apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Winona dalam edisi No Can Show Live pada edisi Senin 9 Agustus 2021. Dan tentunya kita patut bersyukur hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan yang merupakan harta yang paling berharga untuk kita semua. Dan pada kesempatan sore hari ini good people, saya ingin mengajak good people sekalian untuk berbincang-bincang dengan sosok yang tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Petrus Ambarura SPD MPD. Nah, good people, seperti biasa bahwa program No Can Show Live didukung oleh Hotel Halogen, kemudian Valentine Cafe, Eramas, dan juga Sinarmas Multi Finance. Oke, good people, mungkin di antara good people sekalian ya, di era pandemik saat ini, terutama bagi Anda yang TNI, Polri, mungkin ibu rumah tangga, atau pegawai swasta, pegawai negeri, siapa saja yang masih semangat untuk kuliah, nah ada pilihannya, good people. Sore hari ini saya bersama dengan Ketua Pokjar Universitas Terbuka yang ada di Kabupaten Merauke. Ya, selamat sore Pak Petrus, senang sekali nih di sela-sela kesibukan masih bisa kita undang ya untuk ya bagian dari sosialisasi juga ya Pak ya. Iya. Tentang Universitas Terbuka yang ada di Kabupaten Merauke, dan kita akan banyak mau cari tahu program-program pendidikan apa saja yang terbuka. Ini untuk S1 ya Pak ya? S1, S1, S2, S2. S3. S1, S2, S3. Wow, good people, ini satu kesempatan yang luar biasa, terutama ya Pak Petrus ya. Ini pendidikan sekarang ini menjadi kebutuhan juga ya untuk siapa saja kita kan ya. Selain kita akan menambah pengetahuan, tapi juga secara akademik ini akan menunjang profesi atau karir kita. Ini semua bidang ya Pak ya. Iya. Tetapi kita juga ingin mencari tahu kan bidang apa, dari itu fakultas apa saja yang tersedia, yang mungkin juga sesuai dengan minat dan keinginan dari good people sekalian untuk mengambil sekolah di Universitas Terbuka. Oke Pak Petrus, mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol ya, mungkin bisa dijelaskan dulu terkait dengan keberadaan dari Universitas Terbuka ini. Dengar-dengar sebenarnya sudah lama ya Pak ya? Iya, Merauke ya? sudah lama. Sejak kapan Pak? Kalau dilihat dari sejarah berdirinya, Universitas Terbuka itu berdiri sejak tahun 1984. Itu secara nasional Ya, kan? secara nasional. Kemudian di Merauke, Universitas Terbuka itu ada sejak tahun 1985. Di Merauke dari 85. Iya. Oh, dari kita masih sekolah dasarnya sudah ada. Iya. Iya. Nah, ini dengan sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi, sampai hari ini masih tetap eksis Universitas Terbuka di Kabupaten Merauke, Pak. Iya, tetap eksis. Oke. Nah, di situasi pandemi Covid seperti saat ini juga, apalagi sejak 2020 lalu bahkan sampai hari ini, bagaimana untuk sistem belajar mengajar? Ya, jadi Universitas Terbuka dalam masa pandemi ini sebenarnya tidak terlalu terkejut atau kaget dengan suasana pandemi, karena sistem yang digunakan oleh Universitas Terbuka itu sudah memang lazimnya menggunakan sistem terbuka dan sistem jarak jauh. Dan sistem terbuka dan jarak jauh artinya bahwa Universitas Terbuka itu terbuka bagi siapa saja. Iya. Boleh pegawai negeri, AS atau ASN, TNI, Polri, atau karyawan BUMN atau karyawan swasta maupun masyarakat umum yang ingin mengenyam pendidikan tinggi, namun kesulitan karena tugas pokoknya, sehingga mereka dapat mengenyam pendidikan tinggi lewat Universitas Terbuka. Jadi memang Universitas Terbuka ini perlu saya sampaikan bahwa UT
biasanya disebut UT. Iya. UT itu adalah perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri milik pemerintah. Iya. Jadi didirikan untuk melayani pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi reguler karena tugas pokoknya, sehingga mereka dapat menempuh pendidikan tinggi lewat universitas terbuka. Ini sebuah kemudahan juga ya, Iya. bagi masyarakat. Iya. Oke, terkait dengan jurusan-jurusan yang ada di universitas terbuka yang ada di Kabupaten Merauke ini, Pak? Ya, jadi di Kabupaten Merauke ini universitas terbuka itu terdiri dari beberapa fakultas. Jadi ada fakultas fisip, kemudian fakultas MIPA, kemudian fakultas ekonomi dan FKIP. Oh, FKIP. Ya, jadi ada empat fakultas. Untuk program pendidikan S1. Iya. Kemudian selain 4 fakultas itu juga dibagi menjadi beberapa program studi. Jadi banyak sekali program studi di 4 fakultas itu. Dan selain fakultas yang ada S1, juga ada program S2. Oh iya. Untuk program S2 itu khusus untuk jurusan magister manajemen perikanan, kemudian magister pendidikan dasar, ada magister manajemen, magister administrasi publik, kemudian magister pendidikan matematika dan magister pendidikan bahasa Inggris. Jadi ini program S2 yang ada. Sementara program S3 ada 2 yang terbuka, yaitu program S3 konsentrasi manajemen, magister manajemen dan doktor administrasi publik. Dan sampai saat ini untuk mahasiswa S3 dari Kabupaten Merauke memang belum ada. Tetapi kalau untuk mahasiswa program S2 sudah banyak. Kalau kita hitung-hitung ada sekitar 60 mahasiswa program S2 di Universitas Terbuka. Paling banyak diminati nih program apa saja khusus untuk S2? Untuk S2 kebanyakan program magister manajemen. Manajemen ya. Kebanyakan magister manajemen. Oke. Untuk komposisi dari dosen-dosennya sendiri? Ya, jadi untuk Universitas Terbuka saat ini tenaga dosennya mengikuti ketentuan dikti. Ya. Jadi tidak ada ceritanya jeruk makan jeruk, jeruk mengajar jeruk, tidak ada. Jadi yang ada untuk calon S1 itu diajar oleh tutor yang pendidikan minimalnya adalah S2. Sementara yang mahasiswa S2 itu diajar oleh tutor yang pendidikan minimalnya doktor atau S3. Dan itu kalau saat ini karena jarak jauh ya. Iya. Berarti lebih sangat terbantu lagi dengan program seperti daring ya, Pak. Jadi karena pelaksananya jarak jauh sehingga menggunakan media-media yang ada. Jadi bisa dengan menggunakan Zoom meeting atau Google Meet. Jadi sudah ada fasilitas yang memang disediakan untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru akan ditutup pada tanggal 11 Agustus. Berarti good people masih ada kesempatan nih nanti ya. Jadi kalau ada yang berminat, ya masih ada waktu 1-2 hari. Jadi batas terakhir tanggal 11 Agustus sudah ditutup. Kemudian setelah itu penerimaan mahasiswa baru selanjutnya itu bisa diterima, tetapi untuk nanti semester berikut. Jadi perlu diketahui bahwa penerimaan mahasiswa baru di UT
itu berbeda dengan perguruan tinggi reguler. Nah, di UT setiap semester menerima mahasiswa baru. Jadi tidak seperti yang lazimnya di pendidikan reguler, biasanya setiap tahun terima mahasiswa. Tetapi jadi kalau di UT ini setiap di UT semester? Setiap semester. Jadi kami setiap semester menerima mahasiswa. Jadi kalau ada yang tidak sempat daftar dalam semester ini bisa daftar untuk semester berikut. Semester berikut biasanya pendaftaran pada bulan-bulan November, Desember, Januari, itu untuk semester berikut. Oke, bagi good people ya yang sore hari ini kebetulan berada di channel kami, bagi Anda yang tertarik dan ingin bertanya, silahkan nanti bisa langsung dengan Bapak Petrus Ambarura. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Nah, ini terkait di jenjang S1 ya Pak ya. Ini kan terbuka untuk semua ya, ASN, TNI, Polri, bahkan ibu rumah tangga, siapapun yang ingin maju ya untuk bersekolah. Nah, kecenderungannya nih artinya dari yang mendaftar ya mahasiswa ini untuk semester ini itu dari kalangan mana saja? Iya, jadi yang mendaftar di semester ini kebanyakan masih pada jurusan guru dan non guru. Kalau di UT itu dikenal dengan istilah pendas dan non pendas. Kalau pendas itu adalah pendidikan dasar yang terdiri dari program PAUD dan PGSD, dan non pendas itu adalah selain PAUD dan PGSD. Jadi program studi yang lain itu termasuk dalam program studi non pendas. Dan kebanyakan untuk semester ini data yang kami terima daftar mahasiswa hampir 100 orang untuk semester ini. Kebanyakan pada jurusan ilmu administrasi negara atau administrasi publik. Kemudian pada jurusan PGSD ada, sementara yang lain ya tersebar pada beberapa mata pelajaran. Ada yang jurusan peternakan, ada yang ambil jurusan sosiologi, ada PKN dan sebagainya. Jadi itu tersebar. Tapi yang mahasiswanya yang terbanyak itu jurusan ilmu administrasi publik. Ilmu administrasi publik. Oke. Dan mungkin kami sampaikan juga bahwa mahasiswa yang kuliah di UT ini sebenarnya bukan hanya dari kota Merauke, tetapi dari distrik-distrik ini banyak yang kuliah di sini. Iya. Misalnya dari distrik Kimam. Distrik Kimam itu data yang ada pada kami ada sekitar 28. Itu backgroundnya apa tuh? ASN atau? Ada yang ASN, ada yang non ASN. Jadi ada yang ASN, non ASN, mereka bisa kuliah di UT. Kemudian dari yang semester ini yang daftar juga cukup banyak dari wilayah Yainan. Yainan itu dari Bukul, Tanas, Kuer. Itu kebanyakan ambil jurusan administrasi publik dengan jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Iya. Baik, sambil kita menikmati teh yang sudah disediakan oleh Halogen Hotel ya, biar suasana bisa lebih rileks lagi. Jadi bagi good people juga nih ya yang di rumah, mungkin sementara bersama keluarga juga sedang menikmati teh sore, seperti kami di Hotel Halogen ya. Silakan biar siapa tahu juga dari good people ada yang mau bertanya ya, dengan senang hati tentunya akan dilayani. Pak, silakan sambil minum. Baik, terima kasih. Ya, kita ke teh sore dulu. Ya, terima kasih Halogen untuk tehnya yang hangat ya. Oke. Nah, kalau dilihat-lihat ini Pak ya, berarti walaupun situasi pandemi COVID ya, tetapi pendidikan sekarang ini sudah menjadi satu kebutuhan ya. Iya. Bukan kewajiban lagi rasanya, sebuah kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan juga bagaimana dengan pendidikan yang baik
itu akan sangat berpengaruh juga dalam pencapaian karir kita kayak seperti itu. Apalagi tadi Bapak sampaikan bahwa justru peminatnya itu banyak dari distrik-distrik ya. Nah ini kan sebenarnya boleh dijadikan barometer juga ya untuk kita yang di kota ya. Iya. Maksudnya dari distrik saja itu tertarik. Nah masakan kita yang di kota nih tidak tertarik ya. Maksudnya gini Pak, terkait dengan UT ya, dengan tenaga-tenaga dosen juga yang pasti bermutu sehingga memiliki gengsi tertentu. Jadi saya bangga bisa sekolah di UT kayak seperti itu. Bukan sekedar hanya biar dapat ijazah S1 atau S2, tetapi ini bicara tentang kualitas. Nah, sejauh ini terkait dengan kualitas. Ya, jadi terkait dengan kualitas di universitas terbuka, kita banyak punya referensi atau pengalaman dari mereka-mereka yang selesai dari universitas terbuka. Bobotnya tidak kalah dari mereka yang tamatan dari pendidikan reguler. Justru di lingkungan pendidikan sendiri, khususnya pendidikan dasar. Jadi dulu guru-guru kita di sekolah dasar, itu dulu pendidikannya kebanyakan SPG. Ya benar. Nah, kemudian ketika ada aturan pemerintah bahwa guru harus pendidikannya minimal diploma 2, maka mereka kebanyakan mengambil program PGSD atau D2 PGSD lewat universitas terbuka. Dan itu hampir semua terpenuhi lewat UT. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, ada aturan pemerintah lagi bahwa guru harus S1. Nah, maka Bapak Ibu guru yang dulunya D2 melanjutkan pendidikannya lewat universitas terbuka, masuk pada jenjang S1. Jadi kalau di UT tidak ada istilahnya tugas belajar. Kalau tugas belajar berarti kita meninggalkan tempat tugas kita dan kita pergi berangkat untuk belajar. Iya. Tapi kalau di UT ya sambil kita mengajar, sambil kita melaksanakan tugas pokok kita juga bisa kuliah. Oke. Baik, good people maupun Pak Petrus ya, ada pertanyaannya dari good people ini dari Ibu Adriana. Selamat sore Pak, mohon izin bertanya, kalau mau ambil S3 PJJ bisa tidak Pak? Kuliahnya cukup dari Merauke saja. Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, jadi untuk program S3 untuk di Merauke silahkan. Bagi mereka yang mau daftar silahkan, dan kuliahnya dari Merauke bisa. Ada 2 model. Yang pertama dengan kuliah mandiri. Kuliah mandiri berarti daftar secara perorangan dan kuliahnya juga secara perorangan, dan nanti akan difasilitasi lewat media online untuk ya virtualnya, komunikasinya dengan dosen-dosen itu secara online. Dan ada juga dalam bentuk tatap muka tapi online, jadi dalam bentuk kelas, tapi itu syaratnya paling kurang 20 orang yang daftar, kita bisa buka kelas program S3 UT, tapi untuk satu jurusan. Jadi misalnya yang berminat untuk mengambil program studi atau jurusan administrasi publik, sekitar 20 orang daftar, ya kita bisa proses untuk membuka kelas di Merauke. Kemudian ya jurusan manajemen juga sama. Tapi kalau jumlahnya tidak mencapai 20, kuliah bisa tetap berjalan tapi secara mandiri. Iya. Nah, ini yang paling menarik nih, Pak. Terkait dengan biaya untuk kuliah di UT. Nah, ini bagaimana? Ya, untuk pembiayaan di UT itu menggunakan sistem pembiayaan seperti perguruan tinggi lain, yaitu sebutan atau istilah di perguruan tinggi yaitu UKT. Uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal. Ya, atau UKT. Itu maksudnya bagaimana? Jadi semua komponen pembayaran SPP itu dibayar lewat satu rekening yang di dalamnya itu sudah ada rincian pembayaran. Rincian pembayaran itu terdiri dari
biaya registrasi, kemudian biaya semester, biaya tutorial tatap muka kalau itu ada tatap muka, kemudian modul juga itu sudah termasuk di situ. Jadi memang untuk UT itu modulnya sudah disiapkan, bukunya sudah disiapkan dan sudah dirancang sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu mencari referensi-referensi bahan-bahan yang lain. Beda dengan pendidikan reguler, kadangkala tidak ada modul, kita harus cari. Dosen tinggal memberikan judul materi ini ya kita cari. Tapi kalau di UT sudah ada modul, ada buku yang disediakan dan itu sudah satu paket dengan pembayaran SPP itu atau UKT. Itu untuk pembayaran tuh semua jurusan sama atau ada perbedaan? Ya, untuk pembayaran jumlahnya tidak sama, berbeda. Perbedaan ini diakibat karena yang pertama dari jenis modul atau buku itu ada yang tebal, tipis, jadi berkaitan dengan percetakan, kemudian juga berkaitan dengan tutorial tatap muka. Kalau mereka yang kuliah mandiri biayanya lebih murah daripada yang tutorial tatap muka. Karena biaya tutorial tatap muka per mata kuliah itu ditambah Rp150.000 per mata kuliah. Tapi kalau kuliah mandiri itu tidak membayar biaya tatap muka. Dan untuk biaya sendiri itu memang tadi saya katakan tidak semua sama. Jadi antara misalnya PAUD berbeda dengan PGSD berbeda dengan ilmu hukum, manajemen dan jurusan-jurusan yang lain. Tapi kisaran harga itu berkisar dari 1.900.000 sampai 3.500.000 per semester, kisaran itu. Berarti sebenarnya cukup terjangkau juga ya. Iya. Kalau ada biaya-biaya lain selain biaya semester atau apa gitu yang harus diantisipasi, maksudnya seandainya nih ya, good people yang mau mengambil kuliah di UT untuk jenjang S1, jadi mungkin sudah bisa mempersiapkan anggarannya begitu. Baik, kalau biaya-biaya lain kan itu biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Misalnya jas alma mater atau jas UT. Jas UT itu mereka yang berminat ingin memiliki, ya itu silahkan dibeli. Kemudian ada juga kaos UT, itu kami sediakan, tapi itu di luar dari pembiayaan yang ada. Ataupun misalnya biaya operasional, misalnya akan ada tutorial atau tatap mukanya misalnya di Bupul. Biaya transfer tutor dari Merauke ke Bupul itu akan dihitung kembali untuk masuk dalam tambahan pembiayaan itu. Karena perhitungan pembiayaan UT itu kan khusus untuk di Kota Merauke. Jadi kalau ada tempat-tempat yang dibuka, misalnya di Kimam, kemudian di Bupul, berarti itu ada tambahan biaya operasional untuk perjalanan tutor ke sana. Iya. Apakah ada target semester untuk jenjang S1? Mama harus sekian semester sudah harus selesai. Oh iya. Di UT itu untuk program S1 non pendas itu rata-rata 4 tahun. 4 tahun bisa selesai. Tapi kalau mereka yang cepat, brilian cepat, itu 3,5 tahun bisa selesai. Bisa. Iya. Karena setiap semester itu mata kuliahnya kan berbeda dengan pendidikan reguler. Pendidikan reguler biasanya semester 1 itu rata-rata 24 SKS. Tapi kalau di UT ya rata-rata 19-20. Jadi kalau mereka yang mau punya niat kuliah cepat, ya semester 1 langsung ambil mata kuliah semester 1 dan semester 2. Jadi bisa cepat. Ini juga informasi bagus ya bagi anak-anak yang baru selesai jenjang SMA ya. Iya. Untuk bisa juga ambil kuliah di UT. Kalau mungkin
yang baru lulus SMA itu kan belum banyak beban pekerjaannya, jadi mungkin bisa tadi di umpama 4 semester atau 3,5 tahun aja sudah selesai bisa toh Pak. Nah seperti itu. Nah ini yang menarik juga nih Pak. Berarti kalau untuk jenjang S1 walaupun pembiayaannya sesuai dengan bidang-bidang, maksudnya sesuai dengan fakultas yang mau diambil ya. Jadi berkisar ini di satu semester untuk biayanya itu tadi 1 juta sampai 1,9 sampai 3,5. 3,5 ya. Kisarannya ya. Untuk pendidikan S1. Untuk S1. Kalau S2 lain lagi. Ya, ini kalau bocoran untuk S2. Kalau S2 biaya per semester itu paling kurang 9.350.000 sampai 11 juta per semester. Tapi itu kan hanya 4 semester kalau program S2, jadi cepat. Iya. Baik S1, S2, mungkin S3 ya. Dari pembiayaan itu apakah bisa itu cash atau bisa dicicil untuk tiap semester? Ya, kalau di UT tidak mengenal pembayaran yang cicilan tidak. Jadi bayarnya cash karena ini kan langsung lewat aplikasi, lewat sistem. Mereka yang bayarnya sudah lunas baru registrasinya bisa diaktifkan. Itu bisa dapatkan semacam KIP gitu juga untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa ada programnya seperti itu. Bisa dapat KIP juga ya. Oke. Nah, good people mungkin dari good people ya ada yang tertarik mau bertanya langsung dengan Pak Petrus Ambarura, silakan Pak sebelumnya lagi. Jadi setiap semester ya Pak ya, artinya mungkin juga bagi good people yang mungkin masih mempersiapkan anggaran atau apa begitu juga ya, kan ini kita bicara pendidikan juga bicara tentang anggaran gitu ya. Sejauh ini kayak umpama ada kerjasama mungkin dengan pihak pemerintah daerah yang bisa mengakomodir mungkin mereka yang mau itu, sejauh ini bagaimana Pak? Ada jadi kerjasama? Banyak juga mahasiswa UT yang dibantu oleh Pemda, khususnya Pemda Merauke. Jadi mereka yang khususnya mahasiswa murni, jadi selain ASN ada juga mahasiswa yang karena kesulitan biaya mereka minta bantu ke Pemda dan itu dibantu, dilayani untuk bantuan studi untuk mereka yang kuliah di UT. Iya. Ada. Iya. Oke. Kalau dari komposisi mahasiswa ya, artinya yang Papua non Papua itu bagaimana? Kalau dari komposisi mahasiswa kalau kita hitung-hitung sebenarnya 50-50. 50-50. Iya. Ya, artinya berarti kita melihat di sini bahwa semangat untuk belajar itu tidak terbatas ya, maksudnya tidak cenderung orang-orang tertentu, tapi ketika ini 50-50 ini berarti sudah ada satu kesadaran yang luar biasa juga bagi mungkin anak-anak Papua juga untuk mau maju dalam dunia pendidikan kan, dan itu yang perlu diapresiasi kan. Oke. Nah, ada kendala-kendala selama memanage universitas terbuka? Ya, jadi selama ini kami rasa kami dapat mengakomodir semua keluhan mahasiswa. Hanya yang tidak bisa kami jawab itu ketika berhadapan dengan jaringan. Jadi kalau jaringan sudah putus ya kita tidak bisa. Kalau jaringan bagian dari kendala juga. Kalau jaringannya normal baik ya semua akan jalan. Dan kami kebanyakan selalu dihubungi oleh mereka yang memang kesulitan, khususnya kesulitan signal ini di distrik-distrik. Informasinya kami kirim lewat WA group, tapi mungkin mereka baca besoknya baru mereka bisa jawab, bisa komunikasi. Ini juga karena kendala mereka karena memang posisi di daerah-daerah yang tidak ada signal. Tapi kita berharap ke depan hampir semua distrik internet sudah ada, sehingga
dengan adanya internet di setiap distrik ini bisa membantu mahasiswa yang ingin kuliah di UT, mereka bisa dibantu. Jadi bukan hanya mereka yang tinggal di Merauke yang bisa menikmati pendidikan tinggi, tapi mereka yang ada di distrik-distrik bisa menikmati pendidikan tinggi. Contohnya dari Kimam itu ada sekitar 28 mahasiswa sudah masuk pada. Latar belakangnya mereka? Ya, mereka pendidikan SMA. Oh iya, maksudnya SMA, sudah ada yang kerja gitu? Ya, ada yang ASN gitu? pegawai distrik, ada yang guru, kemudian ada yang ya petani atau masyarakat biasa. Itu mereka kuliah juga. Wah, itu patut diapresiasi sekali tuh, Pak. Sekarang ini yang daftar dari Bupul banyak, dari Kuel, Tanas, Bupul, ada dan beberapa kampung di situ ada banyak yang daftar. Secara pembiayaan mereka mandiri? Iya, jadi pembiayaannya mereka secara mandiri, mereka daftar dan biayanya sendiri. Nah, dengan demikian ya kita berharap ya mudah-mudahan ada kontribusi juga ya, mungkin lewat dana kampung atau mungkin lewat bantuan ya beasiswa atau bantuan studi dari pemerintah, itu bisa mendorong mereka. Jadi kita hargai niat semangat mereka untuk mau kuliah, sehingga kita bantu untuk melayani mereka, tapi di sisi lain juga ya kerjasama dengan pemerintah, dengan masyarakat itu juga perlu. Berarti mahasiswa yang tadi ya notabene yang dari Kampung Tanas, Bupul yang ya cukup jauh di sana, berarti kan ini kan lewat Zoom meeting gitu ya? Ya, Zoom meeting. Ya, atau di Google Meet. Ya. Nah itu sejauh ini terkait signal di sana aman-aman saja? Memang minggu lalu itu kami ke sana, ternyata pas satu hari signal hilang, tidak ada komunikasi. Tapi setelah itu besok ada. Jadi memang ini salah satu kendala juga kalau signalnya hilang-hilang, putus-putus. Tetapi kita bisa buktikan kalau di Kimam saja bisa, yang di pulau bisa, yang di daratan, yang di Bupul ini masa tidak bisa. Kita tetap akan berupaya supaya mereka juga dapat menikmati layanan pendidikan tinggi. Ya, ini yang dibilangnya semangat ya, sejalan dengan semangat kemerdekaan juga. Oke, Pak Petrus, mungkin ada hal lain lagi yang mau disampaikan kepada good people sekalian terkait dengan sosialisasi kita pada sore hari ini, good people, tentang universitas terbuka. Jadi siapa saja punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dan tidak terlalu repot, tetapi ini bisa mendukung kerinduan kita untuk bisa belajar dengan jenjang yang lebih tinggi lagi. Iya, baik. Jadi di masa pandemi ini kita banyak mengalami kesulitan. Mereka yang ingin berangkat keluar Merauke itu butuh biaya yang banyak. Biaya tiket kita bayangkan berapa. Biaya penginapan, kos di sana, biaya makan dan sebagainya. Jadi banyak biaya yang dikeluarkan ketika kita mau berangkat kuliah di luar. Untuk menghemat pembiayaan ya kuliah saja di universitas terbuka. Dari tempat sini, dari Merauke kita bisa menikmati pendidikan tinggi. Dan jangan ragukan bahwa UT itu adalah perguruan tinggi negeri milik pemerintah. Jadi bukan perguruan tinggi swasta, dan masuk dalam urutan ke-45 perguruan tinggi yang didirikan di Indonesia. Jadi UT itu masuk dalam urutan ke-45 berdirinya perguruan tinggi negeri, sehingga untuk legalitasnya tidak perlu diragukan, dan banyak tamatan UT, Bapak Ibu guru kita dulu itu hampir semua tamat dari UT, dan sekarang juga banyak para pejabat juga yang masuk di UT, baik S1 maupun S2 bahkan S3. Jadi kita manfaatkan perguruan tinggi yang ada di Merauke, khususnya universitas terbuka, untuk kita dapat menikmati mengenyam pendidikan tinggi.
dan bobotnya, kualitasnya sama dengan perguruan tinggi yang lain. Oke, luar biasa, good people. Ini juga bagian dari kampus Merdeka, Merdeka Belajar ya. Ya. Oke, tetap semangat di situasi pandemi COVID untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi lewat universitas terbuka. Saya membantu saja bagi good people yang tertarik bisa menghubungi Bapak Petrus Ambarura ya di 0812 4893 264. Kemudian ada Ibu Sulastri, Ibu Serli, Ibu Tiara, atau good people bisa langsung datang saja di kampus KPK KAS Papua Merauke, Jalan Dorem Buti, Kelurahan Sangkai, Merauke. Ayo semangat belajar, sejalan dengan semangat kemerdekaan. Jadi kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Hanya dengan pendidikan saja kita bisa mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Oke, Pak Petrus Ambarura, terima kasih banyak ya untuk kesediaannya berbagi bersama kami di program No Can Show Live. Sekali lagi bahwa program kami didukung oleh Halogen Hotel, Valentine Cafe, Eramas, dan juga Sinarmas Multi Finance. Good people, selalu ikuti program kami di No Can Show channel lewat No Can Enterprise. Saya Winona undur diri. Terima kasih. Thanks for watching.